Hai Nets, lu masih suka sama handphone yang 100% buat gaming nggak sih? Ya, maksud gua kayak ROG Phone gitu. Soalnya, semenjak beberapa tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu, ROG Phone muncul, kemudian banyak saingannya, ada Black Shark, ada Red Magic. Perlahan-lahan tinggal ROG doang yang masih rutin rilis handphone gitu. Sisanya nggak ada kabarnya lagi. Ya Black Shark sudah entah nggak tahu kemana. Kemudian Red Magic sempat menghilang. Dan konon baru tahun ini akan balik lagi Red Magic ke Indonesia ya. Artinya yang benar-benar bertahan cuma ROG. Apakah benar pasar handphone gaming itu nggak terlalu banyak ya? Jadinya nggak terlalu laku sebenarnya. Nggak masif gitu penjualannya. Jadi brand-brand yang gaming banget udah mulai bubar. Menariknya karena ini dari Asus, jadinya ROG Phone tetap lahir-lahir aja tuh. Semua serinya masuk ke Indonesia, bahkan sampai seri yang termahal pun masuk ke Indonesia. Dan baru kemarin Asus Indonesia merilis ROG Phone 7 dan ROG Phone 7 Ultimate. Dan ini handphone yang gaming banget, yang mungkin kayak gue juga nggak terlalu suka, tapi sebagian dari kalian yang suka RGB-RGB-an dan mungkin laptopnya juga ROG juga, yang RGB-RGB-an atau PC-nya juga di rumah rakitannya lampu-lampu RGB juga cocok lah sama handphone ini ya. Dan pada bulan ini ya, pada bulan-bulan ini tentu praktis hanya ROG Phone 7 yang handphone yang beneran smartphone yang beneran gaming banget di Indonesia. Kenapa gaming banget ya? Kenapa beneran gaming? Karena tentu aja ROG Phone itu beda kayak flagship Samsung, meski harganya sama. Beda kayak flagshipnya Oppo, beda kayak iPhone gitu. Meski harganya bisa sama dan sama-sama cepet, sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 ya. Ya pakai Samsung atau pakai Oppo, itu juga tetap bisa menghasilkan kecepatan yang sama, kekuatan gaming yang sama, karena chipsetnya sama-sama kuat. Tetapi kenapa gaming banget? Tentu saja kalau lu pakai flagship yang lain, itu mana ada flagship lain yang pakai tombol L1 R1, kan cuma ROG Phone. Ya, trigger di kanan kiri itu juga penting. Dan dari sisi desain jelas ini gamers banget, banyak detail-detail kayak angka-angka, tulisan, garis-garis, grafis-grafis yang ada di back cover dari ROG Phone mengandung makna-makna tertentu yang ini sama persis kayak di laptop-laptop ROG buatan mereka ya. Ada yang isinya tentang lokasi headquarter lah, ada yang isinya kode Morse untuk kata ROG gitulah. Ya suka-suka mereka, mungkin itu sebuah game ya, karena ini game HP gaming, jadi itu sangat-sangat menarik. Ditambah tentu saja lampu RGB di logo ROG di belakang, dan malah ada satu lampu aneh lagi yang gua nggak tahu itu lampu apa, tapi lucu, cuma garis itu doang ya. Ya inilah sebuah smartphone gaming. Ditambah kalau ROG Phone 7 itu tentu ada aksesoris yang gaming banget, yang ada namanya kipas aktif Aero Active Cooler generasi ke-7. Dimana selain kipas tentu saja fungsinya untuk pendingin, ini di belakangnya ada 4 tombol fisik yang fungsinya buat trigger, buat menambah kenyamanan kayak main joystick itu, semua jarinya jadi aktif. Ditambah juga ada lampu-lampu RGB-nya yang lebih terang, ditambah apalagi 1, 2, 3, udah 3 fungsi. Fungsi terakhir adalah ada subwoofer speakernya untuk mendukung suara bass dan mendukung speaker yang tadinya stereo speaker di handphone ya ditambah subwoofer, jadi 2.1 channel gitu. 2.1 channel, dan ini keren banget. Mana ada handphone flagship lain yang kayak gitu, coba, gila. Aksesoris layarnya juga ini ROG Phone 7 gaming banget. Pertama, desainnya dia nggak keganggu sama poni atau tompel seperti di flagship-flagship lain, sehingga kalau lu main game itu full kelihatan ya, walaupun nggak lengkung lah, nggak curve ya, maksudnya nggak gimana, tapi ya ini nggak keganggu. Ini memang buat main game, dan di kanan kirinya masih ada satu sisa space untuk jari kita letakkan supaya nggak missing touch, supaya nggak kesentuh-sentuh sama punggung telapak tangan kita. Jadi ini sangat nyaman buat game. Tentu mana ada flagship lain yang seperti itu ya. Nah, selain itu spek layarnya juga dia AMOLED, kemudian mendukung HDR10+, dan yang paling keren ya refresh rate-nya sama 100 sampai 165 Hz. Mana ada flagship lain yang layarnya refresh rate-nya sekencang itu. Cuma handphone gaming ini doang yang bisa sekencang itu gitu ya. Meskipun kayaknya nggak kepake-pakai banget juga sih sekencang itu ya. Nah, didukung juga 2 speaker ya untuk main game, 2 speaker kanan kiri yang nyemburnya ke depan gitu. Ada sih. Kalau itu ada di HP-HP Sony, biasanya ada yang front facing stereo speaker. Tapi ya itu gaming sangat-sangat bagus, ya, suaranya juga bagus.
Terus dari segi fungsionalitas ya, seperti kalau ngecas dia bisa true pass langsung ke mesin, jadi membuat baterainya awet, bisa ngegame sambil ngecas. Plus casannya nggak cuma di samping USB Type-C-nya, ada juga di bawah. Sehingga ketika kita main game sambil nyolok, nggak keganggu tangan kita sama kabelnya di bawah gitu, enak banget. Mana ada flagship lain yang kayak gitu ya kan? Hanya HP gaming doang gitu kayak gitu. SoC-nya juga tentu terbaru ya. Yang lain juga ada sih 8 Gen 2, tapi cooling sistemnya lebih ngejelimet di ROG Phone sehingga membuat dia jadi lebih dingin. Ditambah kalau pakai active cooler, itu kalau di ROG Phone Ultimate ada kayak buka tutup panelnya yang untuk masukin aliran udara dari kipas langsung ke dalam bodi mesinnya, di dalam mesinnya gitu. Tapi kalau misalnya yang ROG Phone 7 biasa, ya udah cuma ngedinginin back cover yang kaca itu doang. Mana ada kan? Flagship lain yang kayak gitu. Oke, untuk hal-hal yang lain ya tentu ya sama sih ya. Dia udah IP54, tahan percikan air dan debu, terus udah NFC, terus udah USB 3.1, udah dukung DisplayPort juga, masih ada jack audio 3,5 mm juga. Yang ini sih buat main game bisa lebih pro ya pakai headset. Nah, flagship lain mana ada yang punya 3,5 mm audio jack lagi. Gitu ya. Oke. Dan baterainya juga jumbo 6000 mAh. Flagship lain mungkin 5000 mAh dengan charger 65 watt yang diklaim nggak nyampe sejam untuk ngecas si 6000 mAh baterainya itu. Dan walaupun ini HP gaming banget, gua rasa dari segi kamera juga nggak ketinggalan banget dibanding flagship lain yang fokusnya ke kamera. Dia udah pakai sensor 50 megapiksel utamanya, dan ini sensor yang sangat-sangat familiar dipakai di handphone flagship sejak tahun lalu ya. Lo tau lah itu sensor apa. Terus ditemani 13 megapiksel ultrawide dan juga makro ya, kamera makro. Nah, untuk resolusi kamera depannya juga 32 megapiksel yang kok HP gaming kayak HP selfie sih bang 32 megapiksel, ya nggak juga. Kamera depan yang resolusinya besar tentu berfungsi supaya ketika kita live streaming itu bagus. Karena fitur unggulan di ROG Phone tentu kita selain main game, kita bisa langsung live streaming juga dengan menggunakan kamera depan, dan juga layarnya akan tetap ke streaming gitu, ke record. Tuh keren banget sih. Jadi semakin gede resolusinya semakin bagus. Kalau yang dulu-dulu cuma 13 atau 16 megapiksel, ya ini harusnya lebih bagus lagi untuk live streaming. Oke, sekarang kita ngomongin harganya. Si ROG Phone 7 ini ada varian 8 per 256 GB, harganya 10.999.000. 11 juta ya, kira-kira naik sejuta lah dibanding ROG Phone sebelumnya yang bisa 9 jutaan doang. Terus ada varian yang 12 GB, 256 GB, cuma beda di RAM dari 8 ke 12, harganya naik 4 juta. 3 juta, jadi 13.999.000. Nah, yang terakhir ada ROG Phone 7 Ultimate. Nah, yang Ultimate itu tadi desainnya beda belakangnya ya, ada buka tutup untuk masuk kipasnya. Kemudian ada layar LED yang Animatrix itu yang bisa ada animasi-animasinya. Jadi nggak cuma logo yang kelap-kelip RGB, tapi ada kayak layar yang bisa kita custom. Nah, kalau itu harganya 19 juta, 8.999.000 ya. Jadi sama kan kayak flagship yang lain. Nah, itu dia hands-on ROG Phone 7 pas kemarin launchingnya. Mudah-mudahan jadi info yang bermanfaat buat lu. Dan kalau memang buat gaming banget, gue sih setuju kalau misalnya lu pilih ROG Phone, baik yang 7 ini ataupun yang generasi sebelumnya, 6, 5, 5S ya. Tetapi kalau misalnya lu yang gak gaming banget, tentu saja duit segini ada yang lebih all-rounder, ada handphone yang mungkin kameranya lebih bagus atau hal-hal fungsi lainnya lebih bagus untuk office dan lain sebagainya. Thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Alsodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah.